terlihat, Ibu? Bisa, Ibu. Bisa Bisa Ibu. ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kayak tadi, aduh, apa sih Ibu kok ada sebanyak itu, banyak banget. Nah, ini contohnya ya. Ini yang paling banyak dipakai adalah Stokely. Ya. Bu, gimana cara pakainya? Jadi kalau misalnya saya ada obat-obatan yang pasiennya terima Captopril nih Bu. Nah, kemudian dia terima obat lain. Gimana cara kita ngecek? Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa cari di sini. Ya, misalnya Captopril dengan Cimetidine. Nah, ini enak ya kalau misalnya seperti ini. Tidak ada interaksi yang tidak diinginkan ya antara Cimetidine dengan Captopril, Enalapril, Lisinopril, Moexipril, Quinapril, ataupun Spirapril. Cimetidine absorpsinya direduksi tapi sedikit ya. Cimetidine mengganggu absorpsi dari Temocapril. Sedikit, tapi artinya kalau kayak gini artinya bagaimana? Bisa diabaikan. Ya. Yang perlu nanti kita lihat apabila ada yang bisa beresiko. Nah, ini kita perlu ya, misalnya ACE inhibitor dengan zat besi. Ada kejadian terhadap 3 pasien ya, mengalami gangguan serius ya pada saat mengkonsumsi diberikan infusi zat besi sodium glukonat bersama dengan enalapril. Ya, nah jadi kalau pemberiannya infusi, nah, perlu dicermati karena apa? Ada reaksi yang serius. Ya. Kemudian ada kalau pemberian oral bisa menurunkan absorpsi Captopril, tetapi tidak penting secara klinis. Kecil. Nah, jadi kita harus perhatikan kalau berarti pemberiannya infusi. Misalnya seperti itu. Ya, Bu, jadi sebetulnya kapan kita harus perhatikan? Jadi satu, kalau efeknya ringan, dia bisa diabaikan, tetap bisa diberikan. Perlu diberikan, tapi ada resiko, dan misalnya dari situ nanti ada dari keterangannya pantau monitoring, berarti kita monitoring apa yang harus dimonitoring. Tapi kalau betul-betul tidak bisa, berarti harus diganti. Ya, jadi mulai dari kalau sangat kita bilang ringan, medium itu ya, tergantung nanti ya kesimpulan apa adalah tindak lanjutnya apa sih ketika kita ketemu ada interaksi. Kalau dia bisa diabaikan, maka dia bisa diabaikan. Ya, kedua kemungkinan adalah boleh tetap dilanjutkan tapi ada monitoring. Muncul nggak gejala yang kita khawatirkan? Ya, jadi kita melakukan monitoring, boleh tetap diberikan tapi monitoring. Apa yang harus dimonitoring? Yang ketiga, diganti. Karena betul-betul tidak bisa ditoleransi pemberiannya bersama. Ya. Ini contoh ya interaction monogram. Kemudian apa lagi yang ingin kita bisa lihat ya? Nah, ini tunggu sebentar ini. Nah, ini ada herbal supplement drug interaction. Terlihat ya? Ini bisa Terlihat, Bu. dilihat. Jadi kita bisa cari di sini, tapi di sini datanya juga tidak banyak ya. Beberapa bahkan mungkin bukan obat-obatan yang lazim herbal yang ada di Indonesia. Contoh tanamannya.
Kalau garlic kita masih ada ya, ginkgo, ginseng. Dan apa? Chinese Botanical Product. Jadi mereka sudah sampai melakukan ya research ya sampai situ. Kemudian golongan citrus. Nah, lihat tanaman-tanamannya. Yang familiar di Indonesia paling baru ginseng, ginkgo biloba, dan bawang putih. Nah, ini saya bilang ya. Jadi kalau untuk yang herbal, selain dari buku textbook, kita juga sangat mengandalkan pencarian melalui jurnal-jurnal ya. Jauh lebih ini tadi Bu kalau mau lihat obat dengan makanan bagaimana? Nah, ini enak kalau makanan harusnya perkembangannya tidak secepat eh, tanaman herbal ya. Ini bisa nanti dilihat. Ini bisa kelihatan nggak? Bisa, Ibu. Oke ya, jadi nanti ini akan saya share ya bukunya. Jadi adik-adik bisa nanti mencari ya. Jadi dipikir, nah disitulah sulitnya. Bu, jadi kita harus cari satu-satu ya, baru lihat Stokely ya, Stokely selengkap itu pun. Masa kita harus cari satu-satu? Nah, di sanalah akhirnya untungnya dengan zaman aplikasi seperti ini ya, kita menggunakan aplikasi ya. Bayang dong ya, pasien terima obat 4 aja. Bayangnya kita 4 aja ya. Obat A, B, C, D. Maka berarti kita cari di situ ya, di Stokely itu A dengan B, A dengan C, A dengan D. B dengan C, B dengan D. Ya, C dengan D. Satu-satu dicari. Kan repot ya. Kemudian, nah nanti ya sebentar saya akan tunjukkan yang aplikasi. Ya. Jadi, tunggu sebentar ya, saya akan ini ditutup dulu.
Sebentar, ini ada gangguan di box-nya ya. Oke. Oke, kita kembali dulu. Nah, sebentar sekarang oke. Oke, saya akan share screen-nya ya. Apakah sudah bisa dilihat? Apakah bisa dilihat? Sudah bisa, Ibu. Nah, drug interaction checker ada banyak sebetulnya, Dek. Nanti sebaiknya sih adik-adik kalau sudah di boleh pakai yang di web, boleh juga download ke HP ya biar lebih mudah. Nah, di sini nanti ini ada beberapa ya, ada yang dari drugs.com, kemudian ada yang RxList. Nanti adik-adik bisa cek sama nggak jadinya ya. Nah ini kategorinya bisa beda-beda ya Dek ya. Ada yang kontraindikasi, ada yang mengkategorikannya seperti ini. Never use this combination of high risk for dangerous interaction. Jadi bahaya, nggak boleh. Serius ya, potensinya berinteraksi serius. Kemudian pilihannya bisa monitoring secara reguler dengan dokter, ya.
atau ada nggak alternatif obat, ya. Kemudian signifikan, ya, perlu dimonitor oleh dokter, ya, atau apoteker. Kemudian minor, ini bisa diabaikan, ya. Kemudian kalau drug.com ini ada beda lagi, ya, tapi mirip sebetulnya. Ini saya coba masukkan. Ya. Ini sebenarnya bisa dimasukkan lebih banyak ya, Dek, ya. Jadi ini bisa dilihat antara paracetamol dengan diazepam tidak ada interaksi yang ditemukan. Ini paling enak nih kalau ketemu kayak gini ya. Walaupun belum tentu berarti ya, bisa jadi datanya yang belum ada. Ya, jadi always consult ya. Ini karena kita memang sedang. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah diazepam dengan makanan sebetulnya. Nah, ini enak sudah dicarikan dengan makanan. Ya. Nah, ini tadi seperti biasa ya, grapefruit juice ini karena dia memang banyak ini ya, sudah banyak risetnya, jadi dia diketahui padahal belum tentu hanya dia aja, bisa aja juga dengan yang lain ya. Jadi ini nanti ya, sebetulnya bisa ditekan ya. Kemudian alkohol perlu di ini ya, kemudian nah ini juga duplikasi ada ya. Jadi nanti kalau kalian masukkan merek, bisa kedeteksi duplikasinya sebetulnya. Ya, ini bisa dilihat di sini ya. Nanti lihat ya, kalau pasiennya tidak mengkonsumsi ini kan aman ya. Tapi itu yang saya bilang bahwa kita perlu gali pasien tuh kenapa sih ini kan ya. Nah, sorry di sini. Nah, klasifikasinya di sini ya ada yang major, moderate, minor, unknown. Nah, ini sebetulnya perlu ada unknown kan apa mungkin sebetulnya yang bukan masalah ini tapi dia tidak ada informasi sebetulnya. Ya. Major ini highly clinically significant, avoid combination, the risk of interaction outweigh the benefit. Jadi benefitnya udah resikonya lebih besar, jadi stop ya, hindari. Moderate ini kalau bisa dihindari kecuali ada kondisi tertentu. Ya, kemudian kalau minor kita bisa minimalisir nggak, ada pertimbangan diganti tidak ya. Kemudian kalau mau dimonitoring, rencana monitoringnya seperti apa. Ya, jadi ini sebenarnya sama ya kalau jadi nanti kita bisa lihat seperti apa resikonya. Jadi jangan terlalu wah pasti semua kalau dicari interaksinya pasti ketemu ya. Tapi seberapa uh, besar ya coba nanti kita masukkan misalnya. Nah, tapi ini milknya adanya magnesium hidroksida ya, bukan obat. Ini yang perlu kita coba. Ini karena yang bisa dimasukkan kan. Nah, jadinya magnesium hidroksida ya untuk susu beda, makanya nanti nyari untuk makanan tuh sendiri ya. Ini tunggu sebentar ini malah turun. Oke, udah bisa keklik ya. Ya, kita di sini kita bisa ya, April dan kita tambahkan lagi nah ini ya, no interaction found. Medscape ini lebih sederhana ya. Dia lebih ini ya, sedikit ini ya. Ini drug interaction checker juga ya.
sini kita bisa masukkan. Oh, sorry. Karena sediaan, karena ini dari luar. Oke, di sini tidak bentuk antasid, tapi kita bisa masukkan posisinya. Kemudian bisa kita lihat ya. Di sini tidak ada interaksi. Ya. Nah, ini bisa lihat juga di sini ya. Ini contoh-contoh yang bisa adik-adik gunakan. Ya, dia free. Jadi jauh-jauh ya, Dek ya. Ini baru 2 ya. Coba kita tambahin sampai nah ini ya. Kalau udah lebih dari 4 kita harus create account ya. Ini bisa dicek ya. Bayangkan adik-adik ya, kalau misalnya kita harus masukkan seperti tadi yang saya bilang ya, 8 misalnya. Kalau kita cek satu-satu pasti akan lama. Inilah gunanya kita menggunakan aplikasi ya untuk mempermudah ya. Nah, oke, sudah jam 10, kita lanjutkan dengan sharing. Ya, kita akan kok malah saya tutup ya, biarin aja sebenarnya. Di kasus ya. Oke. Kelihatan ya studi kasusnya. Adik-adik sudah ada bagi kelompok belum ya, Dek? Izin menjawab, Ibu. Ya? Iya, Ibu. Jadi waktu ini pas asistensi itu Bu Dewayu menyampaikan ada 11 studi kasus dari pertemuan ketiga kalau tidak salah sampai beberapa pertemuan ke belakang. Jadi untuk hari ini tidak disampaikan, di RPS pun tidak ada studi kasus seperti itu, Bu. Makanya kami bagi menjadi 11 kelompok seperti itu, Bu. Tapi 11 kelompoknya selalu sama ya? Untuk topik studi kasusnya kami acak, Bu. Jadi masing-masing kelompok itu mendapatkan topik yang berbeda untuk Masing-masing rekam kelompok presentasi. mendapatkan topik yang Iya, berbeda. Oke, seperti nggak itu, Bu. apa-apa. Kalau gitu ya gini, kelompoknya dipakai tapi semua mengerjakan yang sama ya ini. Studi kasusnya. Ya. Iya, baik. Nah, sekarang coba berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Nah, kita coba 30, kita kuliah sampai jam 11 ya, Dek ya? Iya, Bu, sampai jam 11. Kita coba 30 menit adik-adik mengerjakan. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi. Ya, nanti masing-masing dari perwakilan kelompok. Ya. Oke, silakan. Sudah ya? Sudah diinikan? Nanti link pengumpulannya akan saya share juga. Ya. Oke, silakan baik, dengan Ibu. kelompoknya berdiskusi. Nanti kita akan diskusi. Ya. Oke.
Ibu mohon izin bertanya, Bu. Baik, silahkan. Untuk hasilnya itu kami buat di PPT atau bisa di Word, Bu? Oh, Word, jangan PPT ya, Dek ya, di Word saja. Ya baik, Bu. Nanti Terima yang kasih. dikumpulkan laporan kelompoknya berupa Word. Iya.